pagi buat kita semua. Kami dari kelompok 3 dalam pertemuan kali ini akan membahas tentang peran konseling Kristen dalam membimbing warga jemaat yang terlibat di dalam okultisme. Praktik okultisme belakangan ini sudah semakin banyak yang mempraktekkannya, termasuk juga jemaat yang ada di dalam gereja. Bukan saja dari kalangan masyarakat tertinggal, terasingkan, dan terbelakang di pedesaan yang kurang berpendidikan, tetapi orang-orang yang sudah berlabelkan modern, yang sudah berpendidikan tinggi juga mempraktekkan okultisme ini. Masyarakat mencari kekuatan dari benda-benda hidup, dari benda-benda mati, pohon, batu-batuan, angin, dan masih banyak lagi. Mereka melakukan ini karena mereka tidak mendapatkan kepuasan dari apa yang mereka sembah kepada Tuhan. Mereka tidak puas, jadi mereka mencari unsur-unsur yang dianggap dan dipercayai itu mampu memberikan apa yang diinginkan dengan cepat. Lalu, apa kaitannya dengan konseling Kristen? Konseling Kristen ini adalah ciri khas yang ada di dalam kekristenan dalam membimbing jemaat atau orang Kristen dalam proses hidupnya, di dalam pergumulannya, di dalam masalahnya, sehingga mereka itu bisa lepas dan terbebas dari persoalan itu. Kalau kita melihat pelayanan atau peran konseling Kristen itu sendiri, apalagi terhadap jemaat yang terlibat okultisme, itu sangat minim sekali. Kurangnya keaktifan, bahkan peran penting dari konseling itu sendiri terhadap jemaat yang terikat okultisme. Sebab tidak ada yang bisa memastikan orang Kristen itu tidak bisa dirasuki setan atau tidak menggunakan okultisme. Orang Kristen sekalipun itu adalah bertabiat dengan dosa. Mereka memiliki kehendak bebas dalam menentukan langkah hidupnya. Orang yang memiliki okultisme atau percaya terhadap kuasa-kuasa jahat, kuasa-kuasa kegelapan, itu adalah suatu aktivitas yang menyimpang, yang menyeleweng dari firman Allah. Jadi tentu hal-hal yang seperti ini adalah hal-hal yang dibenci oleh Allah. Oleh karena itulah, maka sangat penting dibangun dan dikaji ulang mengenai betapa pentingnya dan dibutuhkannya peran konseling Kristen di dalam membimbing jemaat yang sedang atau bahkan masih ada di dalam okultisme ini. Lalu, apa sih yang menjadi tujuan daripada konseling Kristen ini? Yang pertama, tujuannya yaitu untuk membantu konseli atau klien agar mampu menanggulangi masalahnya sendiri pada masa sekarang dan yang akan datang nanti dengan cara berintegrasi lebih baik dan berpikir lebih konstruktif. Lalu yang kedua, itu memberikan nasihat, dorongan, informasi, dan menganalisa sesuatu masalah atau fakta. Dan yang ketiga, itu untuk membantu konseli menjadi normal, berinteraksi secara lebih baik lagi. Lalu yang keempat, sebenarnya konseling Kristen ini secara spesifik itu memiliki sasaran yang paling utama dan yang terutama di dalam pembimbingannya, yaitu untuk memperkenalkan konseli kepada Yesus Kristus dengan kuasa Roh Kudus dan kasih karunia Allah dan membantu konseli agar berubah menjadi seperti Kristus tadi. Jadi, konseling Kristen itu adalah sebagai proses pelayanan supaya konseli memiliki perubahan di dalam hidupnya dan mengalami pemulihan atas campur tangan Roh Kudus serta menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. Sehingga di sini konseli hidup dan bertumbuh di dalam kerohaniannya lebih baik lagi. Menurut Norman Hawry, setidaknya ada 5 langkah yang digambarkan di Alkitab dengan sangat jelas. Langkah pertama yaitu membangun hubungan antara penolong dan yang ditolong. Yang kedua, menyelidiki masalah dan mencoba menjelaskan persoalan dan mengetahui apa-apa saja yang telah dilakukannya pada masa lampau untuk mengatasi hal itu. Lalu yang ketiga, menentukan tindakan-tindakan apa yang akan diambil. Dan yang keempat, mendorong tindakan yang dievaluasi secara bersama
oleh orang yang menolong dan yang ditolong. Dan apabila ini gagal, ini akan dicoba lagi. Dan langkah yang terakhir yaitu mengakhiri hubungan konseling dan mendorong agar orang yang ditolong itu menerapkan apa yang telah dipelajari pada waktu ia memulai berjalan maju sendiri. Seorang konselor juga memiliki kriteria di dalam melakukan konseling, terkhususnya yang terlibat di dalam okultisme. Kriteria yang pertama yaitu empati. Empati di sini diartikan ikut merasakan. Jadi, di dalam empati ini tidak ada penilaian atau bahkan penghakiman, tetapi disinilah melihat seperti apa adanya. Lalu yang kedua yaitu menghormati. Antara konselor dan konseli itu harus saling menghormati. Jadi sikap menghormati ini dimulai dari diri konselor tersebut. Dan akan timbullah perasaan di dalam diri konseli bahwa dia dihargai oleh konselornya. Lalu yang ketiga yaitu tulus hati. Seorang konselor itu harus memiliki sikap hati yang benar. Tidak ada keegoisan bahkan sembarang dalam menanggapi pernyataan atau penjelasan dari konseli terhadap apa yang dialaminya dan menimbulkan sakit hati kepada konselinya. Lalu yang keempat yaitu kejujuran. Konselor itu harus berusaha untuk sejauh mungkin tidak menyembunyikan perasaan atau reaksi-reaksinya. Jadi konselor itu di sini harus berani memberikan feedback atau umpan balik. Lalu kriteria yang selanjutnya adalah kedewasaan. Seorang konselor yang sudah memiliki sifat dewasa, dia tidak akan terkejut lagi dengan persoalan yang diutarakan daripada konselinya. Lalu kriteria yang terakhir adalah kesabaran. Konselor itu harus memiliki sifat sabar dalam menghadapi konselinya. Jadi, konselor itu harus mengerti kebutuhan konselinya dengan melalui kesabaran yang dimiliki oleh konselor. Menurut Bapak Jaharian Sunsaragi, ada beberapa tingkatan keterikatan pada okultisme ini. Di kelas yang sangat berat itu adalah dukun. Di kelas berat itu memiliki ilmu atau penjaga dan dia akan aktif untuk melakukan konsultasi kepada dukun. Apabila dia sakit, dia mengalami pergumulan atau persoalan, dia akan datang kepada dukun untuk berkonsultasi. Lalu di kelas yang menengah, di sini dia memiliki penjaga atau pengaman dan sekali-sekali akan melakukan konsultasi kepada dukun. Dan di kelas menengah yang paling ringan, di sini dia sering melakukan konsultasi kepada dukun, tetapi dia tidak memiliki penjaga atau pengaman. Lalu, apa sih yang menjadi akibat apabila kita terjerat kepada okultisme? Jadi, akibatnya itu adalah kalau kita lihat secara spiritual, hidup rohaninya itu tidak akan pernah bertumbuh. Lalu, kalau secara psikis, dia akan menimbulkan gangguan pada perasaannya seperti rasa ketakutan, kemarahan yang tidak terkendalikan, ragu-ragu, gelisah, tidak tenang, pikirannya itu tidak terkontrol, keras kepala. Lalu kalau kita lihat secara fisiknya, dia akan menimbulkan gangguan kesehatan yang tidak terdeteksi medis. Kalau kita lihat di dalam usaha, itu akan selalu mengalami yang namanya kegagalan. Kemiskinan tidak akan pernah berhasil. Malas pergi ke gereja, malas membaca Alkitab. Lalu akibat yang paling parahnya itu lagi, yaitu kalau mau meninggal, itu sangat susah sekali. Bolak-balik dibawa ke rumah sakit, namun tidak juga meninggal, bahkan sampai koma. Sehingga pada akhirnya, dokter itu akan menyerah dengan tidak ditemukannya penyakit di dalam pasien tersebut. Ada dua bentuk konseling Kristen terhadap okultisme ini. Jadi, bentuk yang pertama yaitu konseling jangka pendek. Di sini itu perlu disesuaikan dengan konseli. Jadi, fungsi dari konselor itu untuk menggerakkan tenaga batinia atau sumber-sumber penanggulangan masalah atau potensial yang terdapat di dalam diri konseli agar dia itu lebih cepat dimampukan untuk mengatasi permasalahan di dirinya atau kesusahan yang dialaminya. Lalu bentuk yang kedua yaitu konseling jangka panjang. Konseling jangka panjang ini itu adalah formal dibutuhkan oleh orang yang mengalami gangguan jiwa yang tidak menentu, bahkan tidak diketahui penyebabnya. Jadi konseli
dalam hal ini mengalami kesusahan dan duka perasaan yang sangat berat. Dan mungkin berulang-ulang kali sehingga konseli tidak mampu lagi menggerakkan tenaga batinianya. Peran bimbingan konseling Kristen terhadap jemaat yang terlibat okultisme. Yang pertama yaitu pelayanan pengajaran. Pengajaran itu merupakan pokok penting di dalam gereja. Oleh karena itu, pengajaran itu haruslah sesuai dengan firman Tuhan, bukan dengan logika manusia. Terhadap okultisme sendiri, Alkitab dengan tegas mengajarkan akan bahayanya orang yang menyembah kepada kuasa-kuasa okultisme, yang menyangkut tentang kuasa kegelapan yang disebarkan oleh iblis. Jadi di sini peran dari Roh Kudus itu untuk memberikan kekuatan dan kesanggupan dalam menghadapi kesusahan, duka cita, ketakutan, atau dalam keadaan apa saja. Lalu yang kedua, pelayanan konseling pribadi. Yang melakukannya ini adalah hamba Tuhan. Di sini, hamba Tuhan menolong anggota gereja agar bebas dari kuasa gelap. Melalui pelayanan konseling ini, konselor akan melakukan pengecekan terhadap penerimaan Yesus secara pribadi, pengakuannya kepada Tuhan, memohon pengampunan dari Tuhan, pelayanan doa pelepasan, meyakinkan tentang identitas baru di dalam Kristus. Lalu yang ketiga yaitu pelayanan pemuritan. Ini sangatlah penting kepada orang yang baru dilepaskan dari ikatan kuasa gelap. Jadi strategi yang harus dilakukan gereja itu adalah memuridkan atau membimbing secara pribadi agar konseli semakin mengenal Yesus dan semakin bertumbuh di dalam Yesus. Jadi pelayanan pemuritan ini itu ada beberapa. Yang pertama itu yaitu harus hadir aktif dalam ibadah persekutuan gereja. Maksudnya apa? Di sini maksud hadir aktif dalam pertemuan-pertemuan ibadah itu dapat menguatkan iman orang yang percaya untuk terus bertumbuh dalam pengenalannya akan Allah. Lalu yang kedua itu bertekun dalam doa setiap hari. Doa itu bukan hanya suatu hubungan komunikasi langsung kepada Bapa Surgawi, tetapi itu juga bantuan bagi orang percaya untuk tinggal di dalam Yesus Kristus. Lalu yang ketiga, pembacaan Alkitab harian. Membaca Alkitab setiap hari sama dengan memberi makanan rohani orang percaya setiap hari dengan firman Allah. Jadi, orang percaya tidak cukup hanya bergantung pada gereja untuk memberikan makanan rohaninya, tetapi orang percaya itu harus menyantap firman setiap hari untuk dapat bertumbuh di dalam Kristus. Lalu yang keempat, berusaha menolak ajakan untuk kembali terhadap okultisme. Orang yang percaya itu harus dengan penuh kerendahan hati untuk menolak segala tawaran praktek okultisme. Dalam Yohanes 15 ayat 7, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya." Dari ayat ini, kita dapat belajar bahwa orang yang telah tinggal di dalam Allah dan tinggal di dalam firman-Nya adalah orang-orang yang tidak akan melakukan praktek-praktek kuasa kegelapan, praktek-praktek dari okultisme. Dan dia tidak akan mencari kekuatan-kekuatan di luar dari kekuatan Tuhan. Karena apa? Karena dia yakin dan percaya bahwa di setiap pergumulannya, di setiap persoalan di dalam kehidupannya, Tuhan juga turut bekerja di dalamnya. Karena apa? Karena Tuhan sendiri yang mengatakan, "Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya." Kami menyimpulkan bahwa konseling Kristen itu adalah upaya atau proses di dalam hubungan antara konselor dengan konseli, yakni untuk membimbing, mengarahkan, memberi masukan, dan sebagainya, supaya konseli itu dapat menyelesaikan masalah yang tengah dihadapinya, termasuk di dalam hal keterlibatan okultismenya. Lalu yang kedua, okultisme itu sendiri adalah suatu paham yang mengajarkan tentang kuasa atau ilmu gelap yang tersembunyi, rahasia, dan sebagainya. Lalu peranan konseling Kristen itu di dalam membimbing warga jemaat yang terlibat okultisme itu adalah dengan adanya pelayanan pengajaran, pelayanan konseling pribadi, pelayanan pemuritan. Terima kasih, semoga pemaparan kali ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi kita semua. Selamat pagi.